Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun, Kapolres TTS AKBP Andre Librian, dan Dandim 1621 TTS Letkol CZI Kurniawan Pramulyo, Sabtu 8 Mei 2021 turun dan memantau langsung tindakan penertiban pelaku perjalanan di pos lintas batas Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS. Kapolres Andre Librian dan Dandim Kurniawan ikut memeriksa sejumlah kendaraan dari arah Kupang yang hendak melintasi pos batas Batu Putih. Orang nomor 1 Polres TTS dan Kodim 1621 TTS ini bahkan memerintahkan kendaraan roda 2 dan roda 4 kecuali kendaraan pengangkut barang yang tak bisa menunjukkan dokumen perjalanan COVID-19 segera kembali ke arah Kupang. Simak liputan selengkapnya. Putar balik. Instruksi Presiden RI Joko Widodo tentang larangan mudik saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah disikapi serius Pemda TTS bersinergi dengan Polres TTS dan Kodim 1621 TTS. Bupati Epi Tahun bersama Kapolres Andre Librian dan Dandim Kurniawan Pramulyo Sabtu pagi memantau langsung arus kendaraan pemudik yang melintasi pos batas Batu Putih. Sejumlah personil Satgas COVID-19 dari Polres TTS, Kodim 1621 TTS, Satpol PP, BPBD dan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan dokumen COVID-19 dari para pelaku perjalanan. Menariknya, Kapolres Andre Librian dan Dandim Kurniawan Pramulyo turut memeriksa langsung sejumlah kendaraan yang datang dari arah Kupang. Beberapa pengendara yang menunjukkan dokumen COVID-19 dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah dilakukan pengukuran suhu tubuh. Sedangkan yang tidak mampu menunjukkan dokumen COVID-19 diperintahkan kembali ke arah Kupang. Bupati Epi Tahun didampingi Kapolres Andre Librian dan Dandim Kurniawan Pramulyo kepada KLTV News di sela-sela penertiban pelaku perjalanan mudik di pos lintas batas Batu Putih menegaskan, Pemda TTS tak menutup pintu perlintasan di pos batas Batu Putih. Aktivitas perlintasan tetap berjalan, namun pelaku perjalanan harus melengkapi diri dengan dokumen perjalanan COVID-19. Kendaraan pengangkut barang dan sembako tetap melintas. Menurut Bupati Epi Tahun, penertiban di pos lintas batas Batu Putih ini lebih diarahkan kepada arus mudik jelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah dan hal ini berlaku secara nasional. Ada penutupan. Ini tidak ada penutupan. Jadi kita hanya mengecek kelengkapan bahwa orang yang masuk ke TTS sehat dari dan ke TTS. Jadi dia mau transit atau dia mau datang ke TTS itu tidak ada urusan. Yang penting dia masuk ini harus sehat. Jadi harus memenuhi 4 syarat itu. Yang pertama rapid, swab, atau dia sudah vaksin, atau ada surat dinas. Surat dinas yang ditandatangani oleh tingkat pejabat eselon 2 silakan. Silakan. Jadi hari ini kita pantau karena beredar di media bahwa di jalan sini tidak ditutup. Jadi pernyataan saya tidak ditutup. Ada Pak Kapolres dengan Pak Dandim bahwa kita hanya mengecek kelengkapan. Kalau tidak lengkap, ya harus balik. Tapi ekonomi berjalan. Saya kira teman-teman wartawan juga lihat. Ada yang bahan bakar sudah lewat, sembako tidak dibatasi pun untuk itu. Tapi kalau tidak lengkap, harus balik. Hal senada ditegaskan Kapolres TTS AKBP Andre Librian SIK. Menurut Kapolres Andre Librian bahwa penertiban di pos lintas batas Batu Putih lebih diarahkan kepada pelaku perjalanan mudik. Sedangkan pelaku perjalanan yang bukan mudik harus menunjukkan dokumen perjalanan berupa hasil swab, rapid antigen dan sertifikat vaksinasi. Langkah ini jelas Kapolres Andre Librian untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dari rujukan data penyebaran COVID-19 bahwa tahun 2020 lalu terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 saat dan pasca liburan panjang. Memang seperti yang disampaikan Bapak Bupati terkait dengan kegiatan perjalanan, yang dilarang itu adalah mudik. Yang dilarang mudik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID. Karena berdasarkan data, setelah kegiatan libur pada umumnya terjadi peningkatan
penyebaran COVID. Oleh sebab itu, perintah dari pemerintah pusat untuk yang dilarang adalah kegiatan mudik. Jadi untuk kegiatan yang bukan mudik, tadi persyaratannya telah disampaikan Bapak Bupati. Jadi perjalanan harus dilengkapi dengan dokumen swab antigen atau rapid yang hasilnya negatif. Dan apabila dia perjalanan dinas, diperbolehkan dengan dilengkapi dengan surat perjalanan yang ditandatangani minimal oleh eselon 2. Jadi terkait dengan masih adanya kendaraan-kendaraan yang membawa penumpang, ini pasti akan kita perketat, dan apabila tujuannya adalah mudik pasti kita suruh kembali. Pasti. Dandim 1621 TTS Letkol CZI Kurniawan Pramulyo menambahkan, sesuai surat edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13 tahun 2021, bahwa yang dilarang adalah pemudik yang ingin merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halamannya. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi tetap berjalan seperti biasa dan kegiatan non-mudik menyertakan dokumen perjalanan COVID-19. Ditunda adalah mudik sesuai dengan definisi mudik dari surat edaran Kepala BNPB nomor 13 tahun 2021, yaitu pulang ke kampung halaman selama Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021. Itu yang dilarang. Dan untuk kegiatan-kegiatan non-mudik tetap berjalan, apalagi ekonomi sebagai penyangga kita tetap berjalan. Sudah disampaikan oleh Pak Bupati untuk kegiatan-kegiatan non-mudik itu tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah memantau penertiban pelaku perjalanan di pos lintas batas Batu Putih kurang lebih 2 jam, rombongan Bupati akhirnya kembali ke Soe. Dia betul. Jadi berlaku hari ini. Berlaku perjalanan ke Kupang. Jadi maksudnya kita lihat ini yang betul, yang patuh ini. Patuh. Jadi ya terhambat tidak apa-apa, tapi menjadi contoh yang baik. Dan bisa dilaksanakan oleh beliau. Yang lain kenapa tidak bisa begitu? Jadi ini dari RU Leona ke Samenan. Jadi baik, terima kasih. Polcelere KLTV News mewartakan.